IT people, welcome back to IT Zone. Saat ini cybersecurity sedang menjadi tren di dunia digital, khususnya IT. Berbagai kasus seperti hacking, phishing, ransomware, dan semacamnya banyak terjadi. Tapi kamu tahu nggak sih, awal mula terjadinya hacking itu disebabkan sama mahasiswa loh. Wah, kok bisa ya? Selengkapnya bakalan Minute bahas hanya di IT Zone. IT Zone, zonanya info anak IT. Aksi peretasan pertama kali dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari Tech Model Railroad Club di Laboratorium AI Massachusetts Institute of Technology atau yang biasa kita kenal dengan MIT gitu ya. Nah, di awal penggunaannya ini, kata hack dan hacker memiliki nuansa yang positif karena memiliki arti sebagai seseorang yang paham dan mahir menggunakan komputer untuk mengotak-atik sistem dan segala hal yang berhubungan dengan dunia PC dalam konteks yang baik. Namun, konotasi kata ini berubah sejak kemunculan Kevin Mitnick di tahun 1979. Mitnick yang disebut-sebut sebagai hacker pertama ini berhasil membobol sistem komputer Digital Equipment Corporation atau DEC di Amerika Serikat. Ia berhasil meretas software sistem operasi RSTSI yang sedang dikembangkan oleh DEC di umurnya yang masih 16 tahun. Wow, keren banget. Antara keren atau kayak serem sih sebenarnya ya. Nah, karena hal tersebut, akhirnya ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Eits, nggak cuma itu. Akhirnya, dari semenjak kejadian Kevin Mitnick, banyak hacker baru bermunculan di tahun 1983. FBI berhasil menangkap kelompok The 414s yang sudah membobol 60 unit komputer. Mereka adalah sekelompok peretas komputer dari Milwaukee yang membobol puluhan sistem komputer terkenal, termasuk yang ada di Los Alamos National Laboratory, Security Pacific National Bank, dan Sloan Kettering Cancer Center. Dari sinilah mereka dikenal sebagai laki-laki muda, cerdas, bermotivasi tinggi, dan energik. Kasus ini juga menjadi salah satu pelopor munculnya tren hacker yang identik dengan tindak pembobolan sistem secara ilegal. Sejak saat itu pula, definisi hacker yang memiliki konotasi positif berubah menjadi seorang pengganggu jahat yang mencoba menemukan informasi sensitif dengan mengaduk-aduk, meretas kata sandi, dan meretas jaringan. Nah, ini sih yang mungkin belum banyak diketahui oleh sebagian orang, tapi istilah lain dari hacker jahat itu sebenarnya cracker loh guys. Dan akhirnya, di tahun-tahun selanjutnya semakin banyak hacker baru yang bermunculan. For your information, ada 3 jenis hacker di dunia. Ada yang namanya white hat hacker, black hat hacker, dan juga grey hat hacker. Apa sih bedanya? Sebenarnya yang membedakan ini adalah tujuan mereka masing-masing ya. White hat hacker atau yang biasa dikenal dengan ethical hacker biasanya telah mendapatkan izin nih dari pemilik software atau jaringan komputer sebelum melakukan peretasan. Mereka melakukan peretasan dengan tujuan untuk membantu melindungi perangkat lunak dari serangan cyber seperti malware, phishing, dan juga SQL injection. Sementara kalau black hat hacker biasanya melakukan aktivitas peretasan untuk tujuan yang jahat. Mereka meretas software, website, atau jaringan komputer tanpa izin dari pemiliknya. Mereka juga biasanya akan menjual data-data yang didapatkan agar mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir ada yang namanya grey hat hacker. Hacker yang satu ini berada di antara white dan black hat hacker. Mau dibilang jahat enggak, tapi kalau mau dibilang baik ya juga enggak sih. Mereka meretas tanpa memiliki izin dari pemilik, namun mereka ini nggak bakalan manfaatin celah yang ada, melainkan mereka justru akan melaporkan celah tersebut ke pemilik website atau si web developernya untuk nantinya dapat diperbaiki. Kalau kamu lebih condong ke yang mana? Kalau saran Minute sih yang aman-aman aja lah ya, jadi white hat hacker aja. Aman dari tindak pidana hukum, tapi tetap bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi tetap cuan kok, tenang aja. Eits, tapi jadi white hat hacker tentunya butuh sertifikat dong. Agar yang kamu lakukan juga bisa dipercaya dan menjadi legal. Nah, CourseNet punya solusinya. CourseNet bisa bantu kamu untuk mendapatkan sertifikat Ethical Hacker Internasional yang dikeluarkan langsung oleh lembaga EC Council. Yuk segera daftar dan dapatkan sertifikasi untuk menunjang karir kamu ke depannya di bidang ini. Jadi, kapan nih kamu mau mulai berkarir jadi ethical hacker? Minute tunggu kedatangan kamu di kelas CourseNet Indonesia ya. And last but not least, jangan lupa like, comment,
kalian subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk informasi seputar IT lainnya. See you on the next video. Bye-bye. IT Zone, zonanya info anak IT.